for Indonesia. Have you That that means means that that you you are candidate looking for of, a potential player from England as well. Have you scout some of them in the European? Yeah, I think you. It's not hard to. It's not hard to see where your top players are. You are looking to. Bahwa para pemain ini bergabung karena ada komersialisasi. Pemain ini bergabung karena percaya program kita yang serius. Mereka bergabung dengan hati mereka. Ya. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, silakan datang ke Indonesia. Ya, Erik memanggil, ayo ke Indonesia. Kalau cinta Indonesia ini ya, demi untuk merah putih, Anda saya persilakan untuk ke Indonesia. Ini undangan langsung dari Ketua Umum, tidak main-main. Sudah dijamin oleh Erick Thohir. John Hartman langsung buat aksi gila, Pascal Struijk dan Joel Piroe dilobi untuk gabung Timnas Indonesia. Belum genap lama menjabat sebagai pelatih kepala Tim Nasional Indonesia, John Hartman langsung membuat gebrakan besar yang mengejutkan publik sepak bola nasional. Tanpa menunggu waktu lama, Hartman menunjukkan keseriusannya membangun skuad Garuda dengan standar internasional. Aksi cepat dan berani pun langsung dilakukan. Dua nama pemain Eropa dengan kualitas tinggi, Pascal Struijk dan Joel Piroe, kini masuk dalam agenda lobi serius untuk diproyeksikan bergabung dengan Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa era John Hartman di Timnas Indonesia tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Sejak hari pertama dilantik, pelatih berpengalaman ini langsung bergerak agresif menyusun pondasi tim. Ia tidak hanya fokus pada struktur kepelatihan dan evaluasi pemain yang ada, tetapi juga langsung mengincar amunisi baru yang diyakini mampu mengangkat level permainan Indonesia secara signifikan. Pascal Struijk dan Joel Piroe bukan nama sembarangan. Keduanya merupakan pemain dengan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa dan dikenal memiliki kualitas yang berada di atas rata-rata. Hartman menilai bahwa jika Timnas Indonesia ingin melompat jauh, maka keberanian mendatangkan pemain dengan standar elit menjadi keharusan, bukan sekadar opsi. Aksi cepat Hartman ini sontak mengundang perhatian. Padahal ia baru saja resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, namun langkah yang diambil langsung menunjukkan ambisi besar. Tidak menunggu evaluasi berbulan-bulan, Hartman langsung membaca kebutuhan utama tim dan menyiapkan solusi konkret. Dalam pandangan Hartman, kekuatan Timnas Indonesia saat ini memiliki fondasi yang cukup baik, terutama dari sisi semangat juang dan perkembangan pemain muda. Namun untuk bersaing di level Asia dan internasional, diperlukan peningkatan kualitas di sektor-sektor krusial. Dua sektor yang langsung menjadi sorotan adalah lini pertahanan dan lini serang. Dari sinilah nama Pascal Struijk dan Joel Piroe muncul ke permukaan. Pascal Struijk dipandang sebagai sosok ideal untuk memperkokoh lini belakang. Bek bertubuh tinggi dengan kemampuan membaca permainan yang baik ini dinilai cocok dengan karakter sepak bola modern yang menuntut bek tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu membangun serangan dari belakang. Hartman melihat Struijk sebagai figur pemimpin di lini pertahanan yang dapat memberikan ketenangan dan organisasi permainan yang lebih solid. Sementara itu, Joel Piroe diproyeksikan sebagai solusi untuk masalah klasik Timnas Indonesia, penyelesaian akhir. Striker dengan naluri gol tinggi ini dinilai memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas gol. Hartman menilai bahwa selama ini Timnas Indonesia mampu menciptakan peluang, namun kerap kesulitan mengonversinya menjadi gol. Kehadiran Piroe diyakini dapat mengubah wajah lini depan secara drastis. Keputusan Hartman melobi dua pemain ini tidak dilakukan secara impulsif. Ia datang dengan rencana matang dan visi jangka panjang. Bagi Hartman, naturalisasi bukan sekadar jalan pintas, melainkan bagian dari strategi pembangunan tim. Pemain yang dilobi harus benar-benar memiliki kualitas, komitmen, dan kesiapan mental untuk membela Timnas Indonesia. Langkah agresif ini juga menunjukkan gaya kepemimpinan Hartman yang tegas dan progresif. Ia ingin memastikan bahwa setiap detik masa jabatannya digunakan untuk membangun tim sekuat mungkin. Tidak ada waktu untuk menunggu, karena tantangan internasional sudah menanti di depan mata.
PSSI menyambut langkah cepat ini dengan positif. Federasi melihat bahwa Hertman membawa standar baru dalam perencanaan tim nasional. Lobi terhadap pemain seperti Pascal Struijk dan Joel Piroe dianggap sejalan dengan visi besar untuk membawa timnas Indonesia naik kelas. Aksi ini juga menjadi pesan kuat bagi publik dan pemain lokal. Hertman ingin menciptakan kompetisi internal yang sehat. Kehadiran pemain naturalisasi berkualitas diharapkan mampu mendorong pemain lokal untuk meningkatkan performa dan profesionalisme. Tidak ada jaminan tempat utama, semua harus bersaing berdasarkan kualitas. Bagi timnas Indonesia, kemungkinan bergabungnya Struijk dan Piroe membuka banyak skenario menarik. Dengan pertahanan yang lebih solid dan lini depan yang lebih tajam, skuad Garuda berpotensi menjadi tim yang jauh lebih seimbang. Hertman ingin membangun tim yang tidak hanya kuat menyerang, tetapi juga disiplin bertahan. Selain aspek teknis, Hertman juga memikirkan dampak jangka panjang. Pemain dengan pengalaman di sepak bola Eropa membawa budaya profesional, standar latihan tinggi, dan mentalitas kompetitif. Hal-hal ini dinilai sangat penting untuk membentuk DNA baru timnas Indonesia.